Jadi, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarunggu merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pendengarannya, baik sebagian ataupun keseluruhannya, sehingga berdampak pada kemampuan menerima dan memproses informasi melalui suara. Nah, kondisi ini dapat terjadi sejak lahir maupun setelah lahir, akibat berbagai faktor, seperti infeksi, penyakit tertentu, kecelakaan, atau paparan suara yang terlalu keras. Nah, hambatan pendengaran itu tidak hanya mempengaruhi kemampuan mendengar saja, tetapi juga berdampak luas terhadap perkembangan bahasanya, komunikasinya, serta interaksi sosial anak tersebut. Lalu, ada juga layanan pendidikannya nih untuk anak dengan hambatan pendengarannya. Layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran merupakan salah satu upaya yang dirancang secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka agar dapat berkembang secara optimal baik dari segi akademik maupun non-akademik. Jadi, salah satu bentuk layanan pendidikan yang utama yaitu adalah penerapan strategi pembelajaran adaptif dan fleksibel. Jadi, guru perlu memahami bahwa anak tunarunggu lebih mengandalkan kemampuan visualnya dibandingkan dengan auditori. Nah, selain strategi pembelajaran, layanan pendidikan juga harus mencangkup penyediaan berbagai fasilitas dan teknologi yang mendukung siswa dengan berkebutuhan khusus. Lalu, terdapat hambatan dan kebutuhannya. Hambatan utama yang dialami umumnya berkaitan dengan aspek komunikasinya nih, di mana keterbatasan dalam pendengarannya menyebabkan anak kesulitan memahami informasi yang disampaikan secara verbal. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan memahami materi pembelajarannya, terutama bersifat abstrak dan membutuhkan penjelasan lisan yang lebih kompleks. Selain itu, keterbatasan kosakata juga dan struktur bahasa juga menjadi kendala dapat menghambat perkembangan akademik anak tersebut. Jadi, kebutuhan belajar siswa tunarunggu untuk mengoptimalkan proses pembelajarannya, identifikasi kebutuhan siswa tunarunggu harus dilakukan secara menyeluruh. Seperti yang pertama itu melalui komunikasi dan visualnya. Jadi, mengutamakan metode komunikasi efektif dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis visual. Lalu yang kedua, lingkungan inklusif. Jadi itu menciptakan suasana pembelajaran yang suportif dan adaptif terhadap hambatan pendengaran. Lalu yang ketiga itu adalah layanan terpadu. Jadi mengintegrasikan pemahaman materi akademik dengan layanan pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran agar pembelajaran tersebut tuh lebih berjalan dengan efektif. Jadi, langsung saja kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa anak dengan hambatan pendengaran atau tunarunggu itu merupakan individu yang memiliki keterbatasan dalam fungsi pendengarannya yang berdampak pada kemampuan komunikasi, bahasa, serta interaksi sosialnya. Jadi, kondisi ini tuh menyebabkan mereka memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda, terutama lebih mengandalkan kemampuan visual dalam memahami informasinya. Oke, dalam mengupayakan atau mengantisipasi hambatan tersebut, diperlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak tunarunggu tersebut. Jadi pendidikan seperti inklusif menjadi salah satu solusi yang memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk belajar bersama peserta didik yang lainnya. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih.